Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelio Otama dari kelas 3 TIF dalam mata pelajaran pemrograman mobile, yang dimana saya akan membahas mengenai laporan praktikum pertemuan ketiga, yaitu view binding, atribut komponen, resource, dan juga intent. Ini merupakan praktikum minggu ketiga, yang dimana topik praktikumnya ada view binding, atribut komponen, resource, dan juga intent. Dengan tujuan dari pertemuan kali ini adalah agar dapat menyederhanakan inisialisasi komponen pada atribut komponen, juga diajarkan untuk mengatur elemen UI, resource untuk menggunakan file-file yang dimiliki untuk digunakan pada Android Studio, dan yang terakhir adalah intent yang digunakan untuk berpindah activity. Selanjutnya, untuk pemahaman masalahnya, masalah yang sering saya temui adalah penjelasan view binding yang menurut saya terlalu rumit untuk saya terapkan, karena banyak sekali perubahan yang terjadi untuk menerapkan view binding tersebut. Kemudian untuk langkah kunci dan keputusan desain, langkah penting pada modul ini adalah melakukan view binding agar dapat membantu untuk mempermudah pengguna dalam inisialisasi komponen, melakukan penyesuaian UI yang diinginkan dengan atribut komponen, dan juga menggunakan resource untuk memperkaya tampilan UI dan melakukan perpindahan halaman agar aplikasi terasa interaktif. Untuk error yang saya temui, tertulis bahwa activity welcome binding pada proyek saya tidak ditemukan disertai create annotation, yang dimana ini sangat asing sekali karena biasanya apabila ada garis merah tersebut, maka akan diminta untuk melakukan import class. Analisis penyebabnya adalah setelah menyelidiki dan membaca modul lagi, ditemukan bahwa saya lupa menerapkan view binding pada proyek terbaru saya. Sehingga langkah perbaikannya adalah saya menerapkan view binding yang diset menjadi nilai true. Sehingga apabila saya sudah menerapkannya pada build filters, maka selanjutnya saya akan pergi ke file dan lakukan since project agar project saya dapat dikenali lagi oleh sistem. Dengan hasil bahwa kelasnya yang tadinya error dapat menerapkan binding kembali. Tantangan dan kesulitan dari model ini adalah tantangan dari saya harus memperdalam cara kerja dari view binding. Dan untuk pemahaman konsep inti, jadi konsep intinya adalah dalam pembelajaran kuliah ini saya mempelajari pembuatan inisialisasi komponen dengan view binding, mengulik komponen dengan atribut, menambah resource berupa gambar dan juga font, dan terakhir menerapkan intent. Contohnya adalah membuat aplikasi yang ditugaskan, yaitu aplikasi pemesanan tiket pesawat yang sudah menerapkan view binding untuk inisialisasi, resource untuk logo, dan juga intent untuk berpindah halaman antara welcome activity, login activity, dan main activity. Hubungan dari materi sebelumnya adalah materi minggu lalu menerapkan constraint dan event listener. Hubungannya dengan materi minggu ini adalah ketika kita menerapkan komponen, event listener, dan juga intent, maka outputnya adalah sebuah tombol yang responsif dengan tujuan agar apabila ditekan akan berpindah halaman. Fungsi-fungsi mereka tersebut saling berkaitan untuk membuat aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pilihan template saya, ya, di mana pilihan saya merupakan project pemesanan tiket pesawat. Untuk template-nya saya menggunakan yang ini karena saya memilih font ini karena menurut saya untuk fungsi-fungsinya nantinya dapat saya terapkan untuk project saya, dan menurut saya ini merupakan template yang sangat bagus. Jadi mana di sini sudah ada login, sudah ada forget password, sudah ada pembuatan daftar akun. Kemudian ini untuk tampilan mainnya, ini penerbangannya. Kemudian detail dari penerbangan, kursi ekonomi, kursi bisnis, dan juga akan melakukan form pembayaran, tanda pembayaran sudah sukses, dan juga ini merupakan e-ticket atau barcode-nya. Selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai layout yang sudah ditugaskan, dan di mana di sini saya sudah membuat
3 activity yang bernama login activity, main activity, dan welcome activity. Ya, di mana activity welcome-nya akan berbentuk seperti ini, yang di mana sudah menerapkan logo dan juga tombolnya sudah menerapkan font-nya bernama font Urban List Bold. Di sini juga ada menggunakan font Urbanis Medium. Selanjutnya untuk tampilan loginnya seperti ini, ada back-nya, tombol back, welcome back-nya. Di sini dapat mengisi email dan juga password. Dan apabila ditekan untuk login, maka akan berpindah ke activity main. Ya, di mana tampilan activity main-nya akan seperti ini dan yang bertuliskan selamat datang user. Untuk alurnya seperti ini. Pertama-tama kita akan diarahkan dulu saat memasuki aplikasi, yaitu welcome activity. Kemudian pada welcome activity itu melakukan inisialisasi binding terlebih dahulu dan mengatur sistem padding. Kemudian melakukan tombol aksi login. Ketika kita menekan tombol login, akan langsung dipindahkan ke login activity. Yang dimana di sini merupakan login activity-nya, ada menerapkan binding, kemudian menerapkan button, yang dimana tombol login ini adalah apabila email dan password terisi dengan nama aurelio@gmail.com dengan password Aurelio, maka akan langsung diarahkan ke main activity. Langsung saja kita demo saja aplikasinya. Pertama-tama kita akan nyalakan dulu virtual handphone-nya. Di sini saya menggunakan Pixel 3a. Langsung saja kita nyalakan handphonenya. Dan berikut merupakan tampilannya. Di sini merupakan tampilan welcome-nya, welcome activity. Saya langsung saja pencet login. Setelah saya pencet login, maka akan diarahkan ke login activity. Jadi mana saya isi email sesuai yang tadi bernama aurelio@gmail.com agar saya dapat berpindah ke main activity dengan password Aurelio. Jika sudah, maka kita tekan saja login, maka akan langsung diarahkan ke main activity. Mungkin segitu saja untuk penjelasan pada pertemuan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih.